Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review sekaligus memberikan juga rekomendasi ya terkait saham esok hari dan lusa ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu untuk IHSG. IHSG hari ini naik 0,35%. Cukup lumayan ya untuk kenaikannya. Volume transaksinya cukup juga ya, ada 13,34 triliun ya untuk value-nya. Ini untuk IHSG. Kita coba lihat teknikalnya. IHSG masih up ya. Jadi kalau dilihat dari trennya IHSG besok masih akan ada kenaikan. Terus berdasarkan MACD juga masih ada kenaikan. Tinggal dia coba untuk mencapai resistennya ya. Kalau misalnya IHSG bisa tembus besok di 6.338, kemungkinan IHSG akan coba naik ya sampai ke resisten paling tingginya di 6.500 ya, 6.502. Ini untuk IHSG, kemungkinan saya ngelihatnya kecil banget ya kalau ada penurunan besok. Kalaupun ada penurunan besok, antisipasi saja di sini ya, di harga 6.240-an sama 6.180-an. Tapi masih diprediksi besok IHSG masih berada di jalur trend up-nya ini ya. Oke, kita balik lagi ke sini, kita coba lihat saham berdasarkan top value saham apa ya gitu ya. Berdasarkan volumenya, saham yang paling banyak itu ada di Tins, Agro, terus Antam, BBTN ada juga ya yang saya rekomendasikan kemarin. XL nih, XL ternyata tiba-tiba turun tapi volumenya juga lumayan ya. Terus kita coba lihat berdasarkan persenan apa yang naik. Masih kepik ya. Kepik ini MNC Land yang akan membuat Disneyland itu ya. Bank juga up lagi ya untuk ini, arah lagi dia cukup lumayan. Kita bisa lihat dari top joinernya. Untuk loser ada IMJS juga ya, ada IMJS nih. Oke, sekian dulu untuk kita bahas terkait sahamnya. Kita balik lagi ke sini. Kita akan coba review saham rekomendasi untuk mingguan dulu ya. Yang pertama itu ada Asri. Asri hari ini turun di 1,61%. Kita bisa lihat masih ada tren kenaikan. Di sini juga ada tren kenaikan. Saya ngelihat, kita coba lihat berdasarkan MACD masih ada tren kenaikan ya. Kita coba lihat berdasarkan Bollinger Bands seperti apa. Masih ada ya, masih berpeluang ya. Saya ngelihatnya berarti ada peluangnya sampai
sampai 260 buat ASRI bisa up ya. Berdasarkan Bollinger Bands juga akan ada arah mau naik ke atas lagi ya. Ini buat ASRI. Selanjutnya SIM hari ini naik ya. Hari ini dia naik di 2,3%. Dia menyentuh harga paling atas ya. Dia menyentuh harga paling atas terus dia turun lagi. Saya melihat kemungkinan SIM juga besok akan ada penurunan ya. Tapi kita coba lihat MACD-nya seperti apa. Buat MACD sama ya, sama dengan ASRI tadi. Kalau ASRI kemungkinan dia masih bisa up. Kalau SIM up-nya pun cuma tipis ya, tipis. Saya ngeliatnya cuma tipis sampai 450. Kalau misalnya udah sampai 450, saya sarankan untuk teman-teman sering memperhatikan supaya kalau memang harus dijual, jual aja ya untuk SIM ini. Atau bisa juga dia bisa up sampai ke sini ya, sampai ke harga 476. Selanjutnya WG juga turun ya, 3 hari oh enggak ya, kemarin naik ya. Jadi kemungkinan WG akan ada keturunan lagi ya. Dia akan turun. Kalau saya lihat dari MACD, dia akan coba ada penurunan. Jadi besok teman-teman coba lihat AG aja ya, saham buat mingguan ini. Yang penting kalau dia sudah turun di harga 248, itu menjadi warning pertama ya. Kalau mau jual silahkan, pokoknya dia nggak boleh turun dari harga 242. Itu ya buat WG. Terakhir ada Weton. Buat Weton hari ini tidak ada kenaikan dan ini ya, penurunan ya. Tapi saya ngelihat sudah hampir akan ada garis bersinggungan antara MA5 dengan MA20. Saya ngelihatnya besok sepertinya Weton ini akan ada kenaikan yang cukup besar untuk esok hari ya. Jadi bisa diperhatikan aja besok ya untuk kenaikannya. Oke, selanjutnya kita coba lihat review yang 2 hari ke belakang. Ada Antam hari ini turun di 1,03%. Bagaimana ke depannya? Saya ngelihat dia masih berada di jalur uptrend sebenarnya. Jadi saya ngelihat Antam masih ada kenaikan untuk esok hari ya. Karena berdasarkan MACD-nya dia akan mengalami kenaikan. Tapi ini masih ragu ya. Ini ragu, coba lihat besok. Tapi saya ngelihat Antam, Inco itu akan ada kenaikan untuk esok hari. Selanjutnya Inco ya. Inco juga sama, turun di 1,19%. Pergerakannya hampir sama dengan Antam tadi. Jadi kalau saya ngelihat berdasarkan analisanya, dia memang harusnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Hari ini dia coba mantul ya dari MA5-nya, terus dia naik lagi. Saya memprediksi masih ini ya, masih sama kayak Antam tadi. Coba dilihat jangan sampai turun ke MA5-nya di 6.200 ataupun paling rendah itu di 6.075.
Selanjutnya BBRI hari ini nggak salah naik ya. BBRI hari ini naik turun ya di 0,85%, turun, tapi dia belum menyentuh MA5 juga ya. Kemungkinan masih ada peluang untuk BBRI naik, masih ada ya, karena berdasarkan MACD dia sedang mengalami tren kenaikan. Pokoknya tetap dilihat dulu MA5 sebagai batas supportnya untuk harga terendah besok, dan MA20-nya ya. Ini untuk BBRI. Selanjutnya ada BSDE hari ini turun juga ya di 2,78%. Kita bisa lihat sebenarnya akan ada tren penurunan lagi ya. Saya ngelihatnya akan ada tren penurunan, jadi besok agak berhati-hati bagi teman-teman untuk melihat BSDE, karena saya lihat BSDE sedikit lagi mau turun ke MA5. Pokoknya coba dilihat besok ya, kalau masih ada peluang dia untuk naik. Saya ngelihatnya masih besar sebenarnya, cuman karena berdasarkan MACD kemungkinan dia akan ada tren penurunan di sini ya. Walaupun trennya lagi kenaikan, tapi ada garis bayangan yang menyatakan bahwa MACD akan turun untuk esok hari. Selanjutnya agro hari ini naik tinggi juga ya di 9,09%, karena sebelumnya turun ya, turun 0,59%. Kita bisa lihat memang ada tren kenaikan, jadi saya lihat peluang agro sangat besar juga untuk bisa mencapai resistennya ya di harga 1590, karena berdasarkan tren MACD dia baru 2 kali mengalami kenaikan ya. Itu untuk agro. Selanjutnya Java. Untuk Java turun ya hari ini, 2 hari yang lalu dia naik. Untuk hari ini dia turun di 0,65%. Tapi dilihat dari MACD ada tren kenaikan, belum ada bayangan kemungkinan besok buat Java bisa naik besar ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki saham Java dari harga segini sangat beruntung banget ya. Di 1300 saya ngelihat ada peluang buat Java bisa up. Ini untuk rekomendasi 2 hari sebelumnya. Rekomendasi kemarin ada 2, yaitu BBTN dan AGI. BBTN hari ini naik ya di 4,04%. Saya melihat adanya tren kenaikan, tapi untuk esok hari saya melihat masih ada tren kenaikan, cuman sedikit diperhatikan ya, nanti kalau misalnya bisa saja dia turun karena MA20 nya juga mengalami kenaikan juga ya. Ini agak menjadi perhatian juga buat esok hari. Jadi minimal saya ngelihat beli nanti, baik beli ataupun jual ya, di harga 1830. Melepas banget di harga 1780. Itu untuk BBTN. Selanjutnya AGI hari ini naiknya tinggi ya. AGI hari ini naik di 8,90%. Hampir bertemu antara MA5 dan MA20 nya.
memang mengalami tren kenaikan. Kalau BPTN kemarin ada tren kenaikan karena harga saham labanya naik 665%. Tapi kalau AGI karena permintaan gas medis ya yang banyak ya, jadi saya ngelihat ada peluang buat AGI ini bisa up besar lagi ya. Kita bisa lihat besok kemungkinan dia akan coba naik ke resisten di 0,381 ini ya, di harga 1545. Terus boleh diperhatikan membelinya nanti di harga berapa untuk bisa dia naik ke 1650 ya. Itu buat AGII. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi hari ini ada 3, tapi satu ini sedikit berisiko, tapi saya tetap memberikan rekomendasi. Yang pertama IRA. IRA hari ini naik di 9,17%. Kita lihat bisa berdasarkan MACD dia ini ya, dia berada di harga tren kenaikan. Nah, di sini dia udah sebatas, terus tadi awalnya dia turun di MA5-nya, tapi dia mantul lagi ya. Jadi kemungkinan besar IRA akan ARA juga, saya ngelihat ya. Biasanya dia ARA ya, di 24%, di 25%. Saya ngelihat ada ya, ada kemungkinan besar buat dia ARA besok untuk IRA ya. Karena dia emang lagi tren kenaikan. Dia naik gede ya, bisa sampai 4.000-an ini ya, 4.400. Jadi saya ngelihat IRA ini untuk 2 hari ke depan ataupun sampai akhir minggu ini berpeluang untuk bisa naik up besar ya. Selanjutnya rekomendasi kedua ada TINS. Buat TINS hari ini naik juga ya, naik 10,95%, sama kayak IRA tadi. Hari ini baru kelihatan tren kenaikan untuk MACD-nya. Bisa kita lihat memang TINS berpeluang besar untuk bisa naik lagi ya ke daerah 2550. Jadi yang udah memiliki TINS bisa di hold dan sedikit bersabar aja ya, karena saya ngelihat peluang TINS untuk bisa keluar dari harga 2550 ini sangat tinggi ya. Itu yang kedua buat TINS. Yang ketiga ini sedikit berisiko, ada IMAS. Saya ngelihat 2 atau 3 hari ke depan ada peluang juga buat IMAS ini bisa naik karena adanya faktor isu tadi. Terus kita coba lihat hari ini IMAS turun di 6,59%. Tapi dia baru melakukan ini ya, tren kenaikan bertemu dengan MA5 dan MA20. Saya ngelihat besok IMAS berpeluang ada kenaikan ya. IMAS ini nggak salah ada berita, walaupun MACD-nya juga naik ya, ada berita IMAS itu nggak salah. Kita coba lihat berita, adanya itu ya, buat DP mobil lah, iya kan. Jadi masih ada berita-berita terkait pemerintah buka peluang diskon PPNBM untuk mobil baru di atas 1500 cc. Jadi saya ngelihat otomotif kemungkinan besok masih akan berpeluang naik ya, karena bisa kita lihat juga MACD juga lagi tren ke atas. Tapi ini berisiko, saya ngelihatnya akan ada sedikit bermain feeling di sini. Jadi
bagi teman-teman bisa menjadi bahan analisa aja ya. Saya tidak mengharuskan untuk membeli saham-saham yang saya rekomendasikan, tapi bisa menjadi tambahan analisa buat teman-teman ketika membeli saham-saham tersebut. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kita ngobrol di kolom komentar. Saran juga boleh, saya terima banget di kolom komentar. Jangan lupa bantu kita untuk membangun channel ini. Subscribe, like, and share ya untuk channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.